Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itu sebuah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini.
Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur untuk kesempatan beribadah yang Tuhan berikan saat ini. Kiranya saudara sekalian sehat dan bersemangat. Marilah kita teduhkan hati dan mengambil hening sejenak di hadirat Allah. Umat dipersilakan berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan dan masyhurkanlah namanya. Saudaraku, pertolongan kita datang di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah di minggu yang ketiga. Masih bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dan bangsa negara kita. Untuk bersama-sama boleh terus berjuang, memperjuangkan kehidupan yang Tuhan tetap percayakan. Di dalam sebuah terang tema, beranilah, berjuanglah. Sebuah ajakan yang mengundang kita untuk tetap bersemangat menjalani hidup, untuk berani menghadapi segala perkara, dan memperjuangkan apa yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah ini, mari kita menghadap Tuhan. Kita teduhkan hati, pikiran kita akui segala salah, segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu datang bersekutu menghadap-Mu, yang sungguh merindukan sebuah kehidupan yang terus dipulihkan hari demi hari. Kami tahu betapa kami lemah dan terbatas. Kami tahu dosa-dosa kami memperlemah dan memperkuat betapa kami adalah pribadi yang fana. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami lebih lanjut menghidupi dan menghidupkan ibadah kami, mari Tuhan hidupkan kami terlebih dahulu. Sucikan kami, tebuslah kami dari segala dosa yang mengikat, dari segala perbuatan yang kini seringkali menjadi bagian yang tak pernah luput dalam hidup ini. Biar hati kami terarah padamu, dan biarlah dosa itu boleh disucikan di dalam darah Kristus Yesus. Di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Kerinduanku
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambilkan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 47. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadap Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan-Nya bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin hidup berjuang dengan berani di tengah-tengah kehidupan yang terus melemahkan dan melelahkan kami. Kami ingin terus hidup di dalam Tuhan. Hidup yang hanya dikuatkan dan dikuatkan oleh kebenaran yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Engkau. Butuh firman Tuhan untuk boleh menjadi bekal kehidupan, teman dalam perjalanan yang juga boleh menyatu dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, sedialah kiranya Roh Tuhan turun atas kami, menaungi hati dan pikiran kami, supaya langkah kami ringan mengerjakan seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, mendengarkan sabda-Mu, kami siap untuk menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Nehemia. Nehemia pasalnya yang keempat ayat 15 sampai 23. Nehemia pasal 4 ayat 15 sampai 23 berkata demikian. Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah.
sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari ini, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah sabda pemberitaan Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menonton film Troy? Sebuah film yang kira-kira launching di tahun 2004. Sudah cukup lama film itu. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, di mana Troy itu mengisahkan sebuah peperangan antara bangsa Troya melawan Yunani. Saya beberapa kali menyaksikan film ini, saudara, karena film ini menarik untuk ditonton dan juga menarik untuk kita petik pelajaran di dalam kisah Troy ini. Yang menarik menurut saya, Bapak Ibu, dalam film Troy ini justru ada di ending filmnya. Ya, di ending filmnya itu ada satu peristiwa menarik. Itu menurut saya, Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena di dalam akhir film ini muncul sebuah patung kuda yang sangat besar. Kira-kira mungkin tingginya 10 kali tinggi manusia normal. Kuda itu disebut kuda Troya. Ya, atau mungkin Bapak Ibu yang gemar mengutak-ngatik IT begitu ya, pasti mengenal Trojan horse ya. Itu satu virus yang mematikan di dalam sistem komputer kita. Cara kuda Troya pada waktu itu merupakan salah satu cara dari bangsa Yunani untuk bagaimana mengalahkan bangsa Troya. Karena ternyata saudara-saudara, bangsa Troya itu bangsa yang cukup sulit untuk dikalahkan. Butuh waktu 10 tahun, itu katanya 10 tahun mereka mengepung, Yunani mengepung bangsa Troya, tapi mereka sulit untuk menembus tembok kota Troya itu. Sehingga terpikirlah ya di ujung peperangan itu bangsa Yunani itu membuat sebuah patung kuda yang sangat besar. Nah, ketika patung kuda itu sudah selesai, dibuatlah skenario. Bangsa Yunani seolah-olah meninggalkan daerah Troya. Mereka pergi dengan kapal-kapal yang besar, mereka pergi meninggalkan tidak satu pun orang yang ada di tempat mereka berkemah dulu.
Bangsa Troya yang melihat fenomena seperti ini, mereka langsung mendatangi tempat itu atau tempat bangsa Yunani berkemah, dan mereka mengatakan hari ini kita menang. Bangsa Yunani itu sudah pergi, sudah menyerah, kalah. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, saudara, ketika mereka sedang bersorak itu mereka melihat sosok patung yang sangat besar. Ada beberapa orang yang mengatakan bakar saja itu patung. Tapi sang pemimpin Troya mengatakan tidak. Kita bawa masuk saja ke benteng kota itu. Kita jadikan sebagai monumen kekalahan Yunani dan kemenangan kita bangsa Troya. Akhirnya setelah pembicaraan yang cukup alot, akhirnya kuda itu dibawa masuk ke dalam benteng pertahanan mereka. Mereka berpesta malam itu. Mereka merasakan sukacita bahwa hari ini kita sudah lepas dari penindasan, kita lepas dari peperangan yang meletihkan 10 tahun ini. Nah, saudara, ketika mereka berpesta dan setelah mereka kelelahan, dan ketika mereka kembali ke tempat tidur mereka masing-masing, para penjaga juga sudah mulai lelah dan lengah. Karena mereka berpikir bangsa Yunani sudah tidak ada. Kita sudah bisa hidup dengan normal seperti biasa. Mereka lengah. Pada saat itulah, saudaraku, ternyata di tubuh kuda Troya itu bersembunyi 40 pahlawan Yunani. Dan ketika semuanya sepi, dibukalah pintu rahasia dan mereka 40 orang tentara itu keluar dari perut kuda Troya, membuka gerbang benteng kota, membunuh para penjaga dan menghancurkan kota Troya itu dengan sangat mudah. Itu sepenggal kisah tentang Troy. Kalau Bapak Ibu menonton silakan, ini cukup banyak film ini bisa disaksikan di YouTube. Nah, saudara, istilah kuda Troya di dalam film inilah yang kemudian hari menjadi sebuah bahasa metaforis. Menjadi sebuah bahasa pembelajaran bagi setiap orang termasuk kita tentu saja. Untuk selalu waspada terhadap musuh-musuh yang dapat menyusup masuk di dalam diri kita. Karena sekuat-kuatnya kita, sekuat-kuatnya saya, Bapak, Ibu, kalau bisa kita katakan mungkin kekuatan kita bisalah disejajarkan seperti benteng kota Troya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak punya titik lemah. Dan titik lemah dari sekian titik lemah adalah ketika apa? Ketika kita lengah. Ketika kita mudah memasukkan apa saja tanpa seleksi, tanpa selektif di dalam diri kita. Dan membiarkan segala hal itu menguasai hidup kita. Pada saat itulah kita akan mudah dikalahkan. Contoh saja misalnya begini, kesedihan. Saya yakin semua orang itu sedih. Semua orang dari kita lahir sampai tua yang namanya kesedihan itu menjadi warna kehidupan. Itu alami, natur, oke. Tetapi hati-hati jangan sampai kesedihan yang nampaknya adalah sesuatu yang alami justru menjadi masalah dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan kesedihan masuk, membiarkan kesedihan menguasai diri kita, maka percayalah selama apapun saudara mengenal Tuhan, tapi ketika engkau membiarkan kesedihan itu melanda, mendrive kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah melihat tangan penyertaan Tuhan yang kuat yang menyertai kita. Atau contoh lain misalnya pujian. Kalau tadi kepedihan, satu yang negatif, sekarang yang positif, pujian. Saudara, ini pun alami. Semua orang butuh yang namanya pujian. Ya, kita butuh semua itu. Tapi hati-hati jangan kita hanya sekedar menikmati pujian-pujian yang ada tanpa berpikir selektif. Ketika kita membiarkan pujian itu masuk, melanda, menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang rapuh ketika kritik-kritik itu justru yang kita terima
di samping pujian yang mungkin bisa jadi lebih sedikit terjadi diberikan di dalam kehidupan kita. Seorang pelayan juga bisa rapuh, Bapak Ibu. Kita bisa melayani Tuhan dari muda sampai tua. Kita mungkin tangguh dalam persoalan-persoalan besar, persoalan gerejawi, kita tangguh. Tapi kadangkala seorang pelayan Tuhan itu lemah, menjadi lelah ketika apa? Ketika hal-hal sepele itu membiarkan, menguasai kehidupan kita. Hal-hal yang sepele itu kita biarkan mendrive kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu, apa saja dalam hidup bisa menjadi Trojan horse, kuda Troya. Menyusup, melemahkan kita, bukan cuma masalah, tapi perkara yang menyenangkan pun kalau kita tak bisa kendalikan akan menyusup dan mengalahkan kehidupan kita. Seperti masa-masa pandemi hari ini ya Bapak Ibu. Saya percaya kita harus waspada betul, bukan cuma masalah bahwa pandemi ini sangat sulit ditangani. Tapi hati-hati bahwa hari ini ada banyak informasi-informasi yang masuk ke dalam benteng hidup kita ini. Kita harus hati-hati, ya. Tapi jangan sampai dengan kehati-hatian itu kita kemudian malah memperlemah diri kita sendiri. Hari ini banyak orang yang terjebak pada fobia ya. Kalau bahasa fobia atau istilah fobia itu terlalu sulit untuk dicerna itu ya mungkin istilah parno. Bapak Ibu tahu ya istilah parno. Istilah parno itu seringkali menjadi bagian dalam kehidupan orang pada zaman sekarang. Apa-apa itu parno. Ketemu orang bersin langsung ngomong corona. Ya, orang cipikat-cipikin tidak boleh itu corona. Jaga jarak, wah kalau ketemu orang itu harus berapa meter katanya? 2 meter ya, wah kemana-mana 2 meteran, itu fobia itu parno ya. Hati-hati itu boleh, tetapi hati-hati jangan sampai menjadikan engkau malah jadi pribadi yang lemah dan terbatas ruang gerakmu. Mungkin engkau sehat dari COVID, tapi engkau mungkin tidak sehat dari perasaan-perasaan khawatir yang justru akan memperlemah imunitas hidup. Sikap tepat dan bijak adalah teruslah waspada menghadapi hidup yang seperti sebuah peperangan ini. Sebenarnya bacaan kita ini bukan bacaan perang loh. Ya, memang di situ ada orang yang bawa pedang, ada nuansa peperangan, tapi tidak ada peperangan. Tapi soal menang atau kalah itu tidak sekedar disebabkan adanya perang secara fisik. Kalau kita lihat konteks bacaan Nehemia ini Bapak Ibu. Pada saat itu bangsa Yehuda itu tengah berbenah setelah mereka pulang dari pembuangan. Mereka membangun kembali apa yang selama ini ditinggalkan porak-poranda. Dan tembok benteng pertahanan itu menjadi prioritas nomor 1. Awal hidup baru mereka membangun tembok keliling bagi komunitas mereka. Kehadiran tembok itu menjadi sebuah penanda bahwa mereka bangsa yang kuat, bangsa yang damai, dan terhindar dari malapetaka. Mereka sedang membangun ketika Nehemia melakukan ini. Mereka sedang bangun tembok. Tapi kalau kita baca sebelumnya di ayat 1, ayat 2, dan seterusnya, muncul seorang yang bernama Sanbalat. Dia seorang pemimpin Samaria dan Tobia. Tobia itu seorang Amon yang apa? Yang mengolok-ngolok orang Yehuda ketika mereka sedang membangun tembok itu. Bapak Ibu silahkan lihat di ayat 2 dan ayat 3. Sanbalat itu dengan mudah mengatakan apa-apaan ini orang-orang Yahudi yang lemah. Yang membangun tembok ini buat apa? Apakah batu-batu itu bisa hidup? Tobia menambahkan, kalaupun mereka bisa membangun, cobalah kalau ada anjing liar lewat, tembok itu pun rubuh kok. Mereka dibully, mereka diolok-olok. Mereka tanpa disadari sedang masuk melemahkan pikiran dan semangat mereka. Sehingga ketika itu dengan mudah dikalahkan, secara fisik pun mereka akan mudah dikalahkan. Kuda Troya itu seolah tengah digiring masuk ke dalam zona hati, ke dalam zona semangat bangsa yang tengah berjuang di tengah-tengah kelelahan mereka sebagai bangsa yang baru keluar dari pembuangan. Nah, dalam keadaan tersebut Nehemia
Kalau Sanbalat dan Tobia menghadirkan kuda Troya, Nehemia menghadirkan kuda Arab. Nah, ini kuda Arab itu istilah saya. Kuda Arab itu istilahnya kuat dalam Allah tempat kita berharap. Ya, itu dikatakan di ayat berapa? Ayat 20. Kalimatnya pendek tapi kena. Allah akan berperang bagi kita. Allah akan berperang bagi kita. Di tengah olok-olok, di tengah caci maki, di tengah-tengah buli-bulian Sanbalat dan Tobia. Satu usaha untuk melemahkan mental dan psikis mereka. Nehemia katakan, Tuhan akan berperang bagimu. Dan itu bukan sebuah omong kosong. Karena pada ayat 15, Nehemia mengatakan apa? Tuhan menggagalkan upaya Sanbalat. Rupa-rupanya Sanbalat itu kegi ya saudara. Dibully tidak bisa. Tobia itu jengkel juga. Ini kok dibully, diolok-olok, mereka tak bekerja. Mereka rupanya memencarkan banyak orang untuk merasuk dalam hati dan pikiran bangsa Yehuda untuk segera menghentikan tembok itu, menghentikan hidup yang normal itu. Tapi Nehemia mengatakan sekalipun mereka menyusup ke dalam hidup kami, tapi Tuhan menggagalkan. Yehuda tak seperti orang Troya yang cuma kuat tembok dari batu, tapi ternyata mudah ditipu. Orang Yehuda kuat karena mereka punya perlindungan lebih daripada tembok. Bukan tembok sembarang tembok, tapi Allah sang tembok batu itu yang sekalipun tak nampak, tapi menghasilkan dampak. Nah, bacaan kita menunjukkan dampak itu. Seorang yang mau mendengarkan suara Tuhan, paling tidak ada 4 perkara yang dihasilkan. Yang pertama, orang yang di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan percaya semata pada omongan orang yang selalu melemahkan dan merendahkan. Dia akan punya yang pertama itu semangat. Dia tak tergusur dengan gara-gara olok-olok. Dia tidak menjadi lemah gara-gara ada broadcast di mana-mana yang melemahkan dirinya, tidak. Sebaliknya orang di dalam Tuhan akan semakin fokus membangun dan terus membangun tembok. Jika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka hal pertama dalam hidup kita yang paling nampak adalah saudara semangat menjalani hidup. Ini ciri khas orang percaya, orang di dalam Tuhan itu semangat. Saya senang kalau ada anak muda itu seringkali punya istilah cemungut kakak, ya. Semangat kakak. Ini apa? Seruan yang nampaknya jadi programnya anak muda. Tapi itu dijiwai, dinafasi oleh kebenaran firman Tuhan. Memang hidup tuh harus semangat. Karena semangat itu sesungguhnya bisa melawan segala sesuatu. Anda lelah, tapi kalau semangat, semua beres. Orang jatuh cinta tuh yang dikobarkan apa sih? Semangatnya. Semangat itu yang bisa menjadikan apapun tuh nampaknya bisa teratasi. Sampai katanya laut bisa ku seberangi, ya. Gunung bisa apa? Bisa kudak. Itu kan karena semangat. Kalau tidak punya semangat, tidak akan pernah bisa gerimis pulang. Ya. Semangat itu satu-satunya apa? Modal kita. Kalau kita bicara masalah COVID, orang katakan imunitas harus ditingkatkan. Oke, vitamin minumlah. Pola hidup jagalah. Tapi jangan lupa jalani hidup saudara juga dengan semangat. Karena semangat itulah yang akan menghasilkan imunitas yang tidak bisa dihasilkan oleh obat vitamin sekalipun. Lah kalau kita sudah minum segala macam rupa vitamin, kalau tidak semangat, panu saja ketularan kok. Ya kan? Semangat itu yang terjadi dengan umat Yehuda. Ketika didengarnya Tuhan berperang, maka apa yang terjadi? Mereka kembali membangun tembok, lebih semangat. Itu dampak yang pertama. Yang kedua dampaknya apa? Orang di dalam Tuhan itu selalu menciptakan kebersamaan. Tidak single fighter, saling melindungi. Ayat 16 katakan begitu kan? Ada sebagian kerja, sebagian berjaga. Pemimpin-pemimpin berdiri di belakang. Ada network. Dalam setiap karya-karya mereka bersama-sama. Ya, kalau ada istilah di banyak tempat tuh Indonesia bisa, Indonesia sehat. Itu terjadi karena kalau apa? Kalau bersama-sama. Tapi kalau hari ini
Orang itu cuma pakai prinsip, loh aku mati-mati dewe kok. Ya tuh, aku loro-loro dewe. Ya silakan mati-mati silakan. Tapi kan kadang kematian kita menyebabkan banyak orang juga terkena dampak dari semua itu. Kalau kita ingin bebas dari semua itu, mari jaring bersama-sama, saling bergandeng tangan. Biarlah kita hidup bersama, itulah yang harusnya menjadi modal semangat kita, bukan mati-mati dia, bukan. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu kita bersama-sama pahami. Mengapa GKI Bromo belum mau dengan terburu-buru membuka ibadah onsite? Kita bekerja dengan semua pihak. Kita berjejaring dengan banyak media. Hal protokol kesehatan pun nanti harus ketat, betul-betul ketat. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita bisa keluar dari masalah ini bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Karena ciri khas orang di dalam Tuhan adalah dia menghargai kebersamaan. Yang ketiga adalah waspada. Waspada itu bukan berdiam diri di tembok perlindungan, bukan. Tapi waspada plus berkarya. Tangan kanan pegang senjata, tangan kiri pegang peralatan tukang. Membangun terus berjaga iya. Kebersamaan itu menghasilkan kekuatan. Dengan cara apa? Ya waspada. Waspada itu harus, takut jangan. Jangan sampai ketakutan itu akhirnya melunturkan karya. Kan bukankah begitu ya saudara, kalau kita takut, kecenderungan kita apa? Kita tuh tidak lagi mau berkarya, kita ogah berkarya. Tapi perhatikan mereka ini dalam Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan menyertai, ketakutan itu ada. Tapi ketakutan itu yang kemudian terekspresikan dengan satu tetap bekerja menghasilkan karya, yang satu tetap berjaga-jaga. Hari ini banyak orang takut, saya percaya. Tapi tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, sembari terus berjaga. Saya ingin mengapresiasi para tenaga medis yang bekerja siang, pagi, sore, malam. Kalau saudara tahu mereka memakai baju APD itu tidak seperti kita ya. Kalau hari ini kita pakai masker saja sudah ngeluh, disuruh pakai face shield saja kita itu panas-panas tidak nyaman gitu. Coba lihat mereka rasakan perjuangan mereka setiap hari. Baju berlapis-lapis. Itu pun mereka harus tetap di garis depan dan siap untuk menanggung resiko kematian. Mereka mau melakukan itu. Mereka bekerja menghasilkan karya-karya. Sembari mereka terus berjaga-jaga. Tangan kiri mereka bekerja, tangan kanan mereka berjaga. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, para medis. Oleh karena itu tidak ada salahnya ya Bapak Ibu. Mari jangan terus mengolok-olok mereka. Sekali-kali ayo, bahkan mungkin berkali-kali ayo, beri pada mereka apresiasi. Tolong Bapak Ibu angkat tangan Anda yang kanan. Tangan yang kiri. Ya. Mari kita beri aplaus yang sangat kuat buat mereka. 1, 2, 3. Saudara, mereka capek loh. Mereka lelah. Kita sih bisa tidur di rumah, sakit tinggal ke rumah sakit. Tapi mereka bekerja giat terus. Oleh karena itu terima kasih kami buat para setiap tenaga medis, dokter, perawat. Lewat Anda kami melihat Tuhan. Terima kasih buat semua karya itu. Karena Anda sedang bekerja membangun tembok supaya Indonesia menjadi aman dan damai sejahtera. Yang terakhir adalah ketekunan. Dikatakan Nehemia, kami itu sampai tidak sempat ganti baju. Ini bedakan anak kos yang tidak ganti baju itu lain soal ya. Lain ini. Mereka tidak sempat ganti baju karena apa? Karena mereka itu saking tekunnya. Mereka tak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ketekunan itu tidak ada lawannya. Sonde lawan katanya. Ya, tidak ada lawannya kalau orang sudah tekun. Cuma satu yang dihadapi, keberhasilan. Ciri orang percaya, tekun. Karena kita punya Allah yang tekun. Yang menanggung salib untuk kita orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu apa yang harus kita sikapi? Ya marilah jalani hidup dengan berani. Tapi berani itu bukan
kewanen ya kata orang Jawa. Teruslah berjuang dalam pertandingan yang masih harus terus dilanjutkan ini. Bersama Tuhan bukan kuda Troya yang diberikan, tapi kuda sembrani. Nah, kuda sembrani itu adalah istilahnya. Kuat, damai, senyum, dan hati yang berani. Dengan cara itulah, lihatlah pekerjaan Tuhan akan nyata dalam hidup. Engkau akan terus kuat di dalam, engkau akan merasakan damai, hatimu tetap tersenyum, mukamu tetap ceria, dan hatimu akan melangkah dengan gembira serta berani. Teruslah berani, teruslah berjuang dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Amin. When the darkness surrounds me, you make me brave. I won't be shaken. When shadows are all I can see, you make me brave. I won't be shaken. And faith can sing through days of sorrow, for I know all is well. You put me out through the fire. You're my fighter, you're my God. You're my fighter, you're my God. When in the midst of a storm, you make me brave. I won't be shaken. When the pain is all I know, you make me brave. I won't be shaken. And faith can sing through days of sorrow, for I know all is well. You put me out through the fire. You're my fighter, you're my God. You're my fighter, you're my God. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
through days of sorrow, for I know all is well. You pulled me out through the fire. You're my Father, you're my God. You're my Father, you're my God. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh warga dunia ini, kami datang di dalam banyak pengharapan yang kami bangun. Pengharapan akan hadirnya pemulihan. Pengharapan akan hidup yang boleh kembali normal. Tuhan, kami lemah, kami lelah. Berbulan-bulan kami menghadapi pandemi, tapi sampai hari ini kami merasakan pandemi belum juga berlalu. Kota Malang masih menunjukkan zona merahnya, dan beberapa kota pun mengalami hal serupa. Kewaspadaan dan hati-hatian yang masih harus terus kami perjuangkan sampai hari ini. Sebagai bagian dari warga masyarakat, sekaligus sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin berdoa buat Indonesia. Ketika esok kami boleh merayakan kemerdekaan, tapi saat ini kami harus berdiam di rumah dalam keterbatasan. Kami percaya Tuhan inginkan kami Indonesia untuk berlutut di hadapan Tuhan, mengkoreksi diri kami. Sisi mana yang harus terus kami perbaiki, apa yang terus masih kita perjuangkan dengan egois. Tuhan, ajarkanlah kepada kami seluruh masyarakat Indonesia, termasuk gereja, untuk boleh bersama-sama melawan pandemi ini. Karena kami percaya di dalam Tuhan, di dalam kebersamaan, kami bisa mengusir COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Allah selalu ada di pihak kami. Engkau selalu berperang bagi kami, namun ajarkan kami juga untuk boleh menjaga hati, untuk tidak dengan mudah disusupi oleh banyak hal-hal yang melemahkan dan melelahkan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan setiap aparat keamanan, setiap pejabat, setiap mereka pemangku kepentingan. Oh Bapa di surga, tolonglah supaya anak bangsa ini boleh hidup dalam takut akan Tuhan, memberi yang terbaik dan yang terbaik. Kami berdoa khususnya untuk para dokter dan tenaga medis. Terima kasih. Kalau lewat mereka kami melihat Tuhan. Lelah mereka, seolah kami melihat Kristus yang memikul salib.
Kami bersyukur untuk kehadiran mereka yang memberikan diri, yang membaktikan seluruh hidup dalam lelah dan juga untuk segala perkara yang mereka tinggalkan dan abaikan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah buat hidup mereka. Kau jagai mereka dan biarlah iman mereka tetap bersandar percaya kepada Tuhan yang akan terus memeliharakan hidup mereka. Jagalah kami semua, setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh terjaga dengan aman karena janji Tuhan dalam hidup kami bahwa Engkau akan meluputkan kami dari wabah penyakit. Itulah yang kami percaya. Engkau pun akan menyelamatkan kami dari persoalan-persoalan hidup yang bisa meluluhlantahkan iman percaya kami. Kami juga turut berempati dengan warga Lebanon yang hari ini sedang mengalami duka karena tragedi yang mengguncang dunia ini. Korban jiwa, berjatuhan, korban terluka pun kami percaya Tuhan, Engkau akan hibur mereka yang kehilangan. Engkau akan beri kekuatan kepada mereka yang terpaksa mungkin dalam luka-lukanya mereka harus kehilangan bagian tubuhnya. Kami percaya tetap ada Tuhan yang merangkul kota Lebanon. Ada mereka yang terus bekerja buat Tuhan. Kemanusiaan-kemanusiaan yang boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Kembalikan sukacita, kembalikan damai pasca kehidupan yang memedihkan hati mereka. Kami sebentar akan berpisah dari tempat ini. Tapi kami yakin kami tak pernah terpisah dari kasih Allah. Karena itu sertai kami terus dalam hidup yang kami jalani. Biarlah bersama Tuhan sajalah kami aman, kami kuat, dan kami setia. Oleh karena itu ajari kami menaikkan doa, seperti yang Engkau ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki liturgi syukur. Umat Tuhan, penyertaannya sungguh nyata. Marilah kita nyatakan persembahan syukur kita kepada Allah. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita tertulis dalam Roma 12 ayat pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya, sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sumber kehidupan,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk beroleh keberanian dalam bertindak, bekerja totalitas dan pantang menyerah untuk memperjuangkan kehidupan. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.